Jadi yang selanjutnya Anda adalah praktek tentang 8 keterampilan mengajar ya, 8 keterampilan mengajar. Jadi keterampilan dasar ya, ada keterampilan dasar mengajar gitu ya. Nanti banyaknya ada 8 gitu ya. Jadi di mana keterampilan-keterampilan ini itu perlu kita pelajari ya, perlu kita pelajari. Kita mulai dari tugas pendidik ya. Menjadi seorang guru atau pendidik itu merupakan tugas yang mulia atau sangat mulia ya. Namun tidak semudah membalikkan telapak tangannya, kayaknya mudah ya, padahal enggak ya. Ngajar itu juga harus dipahami ya. Guru harus memiliki bekal yang mumpuni atau sangat baik secara intelektual maupun emosional. Jadi di mengajarnya ada intelektual. Kalau intelektual Anda sudah punya ya, Anda kuliah sampai 6 semester ini ya banyak belajar tentang yang intelektual. Tapi juga yang emosional, emosi, bagaimana mengelola emosi ya, ngajar itu ya. Jangan ngajar isinya marah terus. Karena kinerja seorang guru tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk generasi muda penerus bangsa. Jadi pengertian mengajar ini ya, mengajar adalah kegiatan dilakukan oleh seorang guru atau pendidik dalam mengelola lingkungan belajar untuk mendorong peserta didik agar mau belajar. Intinya peserta didik itu mau belajar ya. Sehingga bagaimana orang mengajar itu mau belajar. Selama mengajar, guru akan senantiasa memindahkan atau mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik agar kekayaan intelektual peserta didik bisa bertambah. Untuk memudahkan ilmu itu dibutuhkan adanya keterampilan dasar atau yang biasa disebut sebagai keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru atau calon guru ya, agar kegiatan mengajar bisa berjalan secara profesional, efektif dan efisien. Intinya profesional itu ya sesuai dengan profesinya, efektif itu tujuannya tercapai, efisien dengan tenaga yang sesedikit mungkin. Nah, di sini ada 8 keterampilan dasar mengajar. Dimulai dari keterampilan, karena ini mahasiswanya ada 9. Nanti kita yang variasi ini kita 2 orang ya. Nanti yang 2 orang itu diskusi. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran, gitu kan ya. Yang membuka itu pada dasarnya ya dimulai dari mempersiapkan, gitu ya. Mempersiapkan itu ya berdoa, kemudian mengucapkan salam, mengecek kehadiran, gitu kan ya. Kemudian membuat kaitan, berarti ini menanyakan pelajaran-pelajaran sebelumnya yang terkait dengan apa yang akan dipelajari. Menyampaikan tujuan pembelajaran, gitu kan ya. Apa yang mau dipelajari hari ini, gitu ya, disampaikan. Kemudian menyampaikan manfaat, kalau sekarang itu namanya pertanyaan pemantik. Pemantik itu terkait dengan manfaat apa yang kita pelajari, kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kalau kita terapkan untuk ilmu yang lain ya. Karena matematika itu mencari terapan dalam kehidupan sehari-hari itu harus mikir ya, harus mikir karena tapi kalau dikaitkan dengan teknologi yang ada mungkin terkait. Jadi itu ya. Sementara menutup pelajaran, ya menutup mulai dari merangkum gitu ya, merangkum. Jadi kita meminta siswa untuk ya guru merangkum ya, merangkum apa yang dipelajari hari itu. Kemudian membuat kesimpulan, memberikan ini ya, evaluasi, kemudian memberikan tugas yang akan datang, kemudian
apa namanya, ya memberikan tugas yang atau PR dan salam penutup ya, dan salam penutup dan doa ya. Nah, itu yang ada di menutup kegiatan membuka dan menutup nanti ini satu orang ya, satu orang diundi. Kemudian keterampilan berikutnya adalah keterampilan menjelaskan. Menjelaskan itu ya terkait dengan kalau ada teori bagaimana kita menjelaskan. Kalau ada siswa yang bertanya bagaimana kita menjelaskan. Kalau kita mau memberikan contoh bagaimana menjelaskan contoh. Bagaimana memberikan ilustrasi gitu ya. Jadi kalau ada siswa yang bertanya bagaimana menjelaskan. Jadi menjawab itu termasuk menjelaskan ya, menjawab pertanyaan siswa. Jadi ini adalah kemampuan guru dalam menjelaskan ya, menjelaskan itu menyampaikan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Tentunya porsi menjelaskan ini ya diharapkan siswa lebih paham ya, lebih paham. Jadi kita hari ini inti-intinya ya, biar Anda nanti mencari sendiri ya. Kemudian berikutnya adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ya. Nah, keterampilan bertanya adalah keterampilan kita membuat pertanyaan. Keterampilan kita membuat pertanyaan. Bertanya bisa macam-macam, gitu ya. Bertanya meminta siswa paham atau belum. Yang jelas dalam bertanya itu sebaiknya menyampaikan pertanyaan dulu. Kemudian siswa diberi waktu untuk memikirkan jawaban. Kemudian barulah meminta salah seorang siswa menjawab. Nah, dalam meminta salah seorang menjawab itu ya bisa macam-macam, bisa langsung ditunjuk, bisa memberikan siapa yang mau jawab, nah, gitu kan ya, atau langsung coba Lirva jawab, nah, gitu ya. Jangan bertanya itu Lirva jawab pertanyaan Bapak, itu enggak bagus ya, menunjuk orang tapi pertanyaan belum, jadi harus pertanyaan dulu baru orangnya, kan ya. Jadi keterampilan bertanya bisa macam-macam ya. Kita bisa bertanya yang sederhana, misalkan kita bertanya, anak-anak PR-nya sudah dikerjakan, ya itu. Kemudian bertanya yang anak-anak siapa yang mau menjelaskan tadi yang sudah, nah, itu misalkan membuat kesimpulan ya tadi yang apa yang sudah kita pelajari hari ini, itu termasuk bertanya, gitu ya. Jadi bertanya di sini nanti ya yang bertugas di sini harus membuat berbagai macam pertanyaan yang dipraktekkan ya, berbagai macam pertanyaan yang dipraktekkan, gitu ya. Jadi bukan hanya bertanya tentang soal ya, bertanya bisa macam-macam, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah keterampilan mengadakan variasi. Nah, variasi ini kalau di dalam prakteknya salah satunya adalah menggunakan alat peraga ya. Menggunakan alat peraga adalah salah satu variasi. Kemudian nanti Anda juga boleh menggunakan model pembelajaran apa, itu juga variasi. Kemudian Anda menggunakan software apa, itu juga termasuk variasi, gitu ya. Jadi variasi itu adalah kita mengajar dengan cara yang berbeda-beda, tujuannya agar siswanya tidak bosan. Memberikan ice breaking juga variasi. Nah, ini nanti yang menjelaskan tentang keterampilan mengadakan variasi ini adalah 2 orang, sehingga 2 orang tadi nanti berdiskusi ya, dibagi 2. Kamu mau variasi apa, gitu ya. Misalkan, saya variasinya adalah pakai alat peraga dan model diskusi, model kooperatif tipe misalkan jigsaw, itu variasi ya. Terus teman satunya lagi, saya mau pakai ini ya, software dan
ya software apa dan apa gitu ya. Jadi mengadakan variasi pada dasarnya itu terkait dengan biar siswa dan ice breaking, misalkan bagaimana menyampaikan ice breaking gitu ya, misalkan seperti itu. Kalau dulu Bapak waktu bimbing mahasiswa dari Thailand itu tiap hari, tiap ngajar dia pasti ada berhitung ya. Jadi di Thailand itu siswanya pasti menguasai keterampilan dasar berhitung ya. Karena guru matematika itu selalu menanyakan ya di tengah-tengah ngajar, sekarang kita latihan berhitung. Jadi tidak ada hubungannya dengan pelajaran yang dipelajari. Meskipun tadi pelajarannya matrik, terus berubah jadi 23 tambah 17 berapa, gitu kan? 96 dibagi 4 berapa. Nah, itu pelajaran berhitung aja. Jadi di sana pada waktu itu SMA ya, ajar SMA, tapi diberikan itu dan saya tanya ternyata di Thailand memang seperti itu. Nah, itu juga termasuk mengadakan variasi ya. Variasi itu pokoknya mengajar dengan cara yang bermacam-macam cara. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Nah, penguatan ini di sini maksudnya adalah untuk memotivasi siswa ya. Usahakan kita tidak menggunakan penguat yang negatif ya, yang sifatnya hukuman. Jadi penguatan itu bisa verbal, bisa non verbal. Kalau verbal itu dengan kata-kata, gitu kan ya. Oh ya, sudah betul nak jawabanmu, gitu kan ya. Kalau yang non verbal itu dengan tindakan ya. Misalkan berikan tepuk tangan untuk jawaban dari si A. Nah, itu tepuk tangan itu juga penguatan, gitu kan ya. Atau kita kasih kode, kasih jempol, nah, itu juga penguatan ya. Atau kita deketi, nak jawabanmu udah bagus, nah, itu juga penguatan. Jadi penguatan di sini adalah memberikan. Jadi penguatan pasti ada hubungannya dengan kegiatan yang lain ya, kegiatan yang lain. Jadi penguatan itu adalah untuk menjaga motivasi, untuk menjaga ini ya ketertarikan dari siswa, sehingga kalau dia diberi penguatan, nah nanti kalau ada yang salah itu juga enak jawabanmu belum benar ya, coba nanti lain kali gini ya, kasih nasihat itu juga termasuk penguatan ya. Kemudian berikutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas itu identik dengan membuat aturan-aturan ya, membuat aturan-aturan. Jadi bagaimana kelas biar bisa berjalan dengan baik ya. Misalkan kita memberi aturan bahwa ya sebelumnya kita sudah beri aturan ya, kemudian nanti kita mengingatkan ya, kalau di kelas tidak boleh makan, minum. Nah, nanti kalau ada siswa yang makan, minum, nah makanya nanti ya, kita kan sudah punya aturan selama belajar tidak boleh minum atau makan. Gitu ya. Kalau ada siswa yang ngobrol, kita tegur. Coba perhatikan temannya dulu ya, itu masih diskusi, ya gitu ya. Jadi kalau ada yang datang terlambat, kita tegur, kita tanya kenapa nak kamu terlambat. Lain kali usahakan bangunnya lebih pagi atau apa ya. Nah, jadi di sana sesuai dengan ini. Bu, motor saya tadi kehabisan bensin, lain kali dicek ya sebelum berangkat. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi mengelola kelas itu adalah kegiatan-kegiatan sosial yang ditujukan agar agar kelasnya itu bisa berjalan dengan lancar ya. Kalau ada yang ngomong sendiri, dia ini, kalau ada yang punya kegiatan yang lain, itu ditegur, suruh memperhatikan misalkan saat diskusi, dan seterusnya. Jadi yang terkait dengan ini, tentunya orang yang dapat tugas mengelola kelas ini harus men-setting ya, harus men-setting temennya nanti pada saat praktek nanti kamu coba ya agak nakal dikit, nah itu nanti akan saya kasih ini, coba kamu nanti terlambat, coba kamu nanti kalau ada yang temannya menjelaskan kamu ngomong sendiri ya, itu harus disetting biar kegiatan itu terlihat ya, mengelola kelasnya ya.
Kadang-kadang kegiatan mengelola kelas itu kalau kita sudah buat aturan yang baik, kadang tidak terlaksana ya, kadang tidak terlaksana. Misalkan tidak ada siswa yang terlambat, berarti kan kita tidak ini ya. Jadi tidak ada praktek menegur siswa. Tidak ada siswa yang ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri sering ya, temannya maju, ada siswa ngobrol sendiri. Ada kalau di mahasiswa ya ada yang buka HP gitu ya. Bahkan Bapak pernah menemukan ya, ada yang main game ya kita tegur. Dek, jangan main game dulu ya, nanti kalau udah selesai kuliah baru main game. Itu kan ya, nah, kita tegur yang seperti itu. Itu mengelola kelas ya. Kemudian berikutnya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, ini yang membimbing diskusi kelompok kecil ini adalah kelasnya dibagi dalam beberapa kelompok ya. Kemudian dari beberapa kelompok di sana mengerjakan LKPD, biasanya mengerjakan LKPD. Nah, yang penting di dalam membimbing kelompok kecil itu adalah semua siswanya saling bekerja sama. Kemudian nanti diarahkan untuk berani bertanya, gitu ya. Jadi di kelompok kecil itu harus ada yang bertanya, menjawab, sehingga diskusinya berjalan dengan baik. Ya. Kemudian nanti bagaimana dia menyampaikan hasil, bagaimana menanggapi dari diskusi temannya, itu yang perlu dipraktekkan ya, membimbing diskusi kelompok. Jadi yang salah itu adalah kalau kita ngajar kegiatan diskusi, tetapi kita tidak pernah datang ke kelompok-kelompok yang sedang diskusi. Nah, gitu ya. Tapi tidak selalu harus datang ke kelompok. Kita bisa saja duduk, memberi kesempatan siswanya mengerjakan sesuatu, kemudian kita hampiri nanti ya, di sana ada masalah enggak, coba dicek di tiap kelompok itu, membimbing kelompok kecil seperti itu ya. Kemudian keterampilan 8 adalah mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Jadi ini lebih kepada individu ya, ini individu. Jadi bagaimana mengajar kalau siswanya hanya 3 orang gitu ya. Sampai maksimal 8 orang itu masih kelompok kecil atau perseorangan ya. Kalau lebih dari 8 sudah kelas ya. Jadi biasanya sih yang disebut mengajar kelompok kecil ini 3 sampai 5 ya. Maksimal 8. Nah, tentunya karena kita mikro ini 9 orang, yang satu ngajar berarti pas ya 8 orang ya. 8 orang bisa dipraktekkan adalah mengajar perseorangan. Jadi sifatnya lebih individu, lebih pada kebutuhan individu. Jadi kita memperhatikan perbedaan individu, kebutuhannya apa, sehingga kita itu ngajarnya lebih kepada ya seperti membimbing diskusi kelompok, tapi dia lebih individu, tapi tidak diskusi kelompok ya, tapi lebih ke individu. Jadi nak, gimana kamu ada kesulitan enggak, pindah lagi ke sana, nak gimana sudah bisa menjawab, gimana hasilnya. Nah, itu jadi lebih ke perseorangan untuk yang ini. Jadi ini adalah tugas yang harus diundi ya, harus diundi. Sudah di screenshot ini ya, di screenshot ya, anunya ya. Salah satu screenshot ya, sudah ya. Nah, sehingga tugas ini, tugas itu nanti dibagi kepada 9 orang, di mana keterampilan mengadakan variasi itu untuk 2 orang ya, karena variasi itu bisa macam-macam ya, banyak cara ya variasi. Nah, nanti yang 2 orang dapat variasi itu harus diskusi. Kemudian urutan majunya seperti yang tadi ya, urutan majunya seperti tadi. Jadi Anda hanya mengundi siapa yang bertugas. Kalau urutannya harus mulai dari membuka dan menutup ya, membuka dan menutup. Kemudian nanti dilanjutkan keterampilan yang berikutnya, yaitu menjelaskan, bertanya, kemudian mengadakan variasi, penguatan, mengelola kelas,
bimbing diskusi dan mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kemudian tugasnya adalah Anda membuat PPT tentang teori keterampilan dasar mengajar tersebut. Misalkan Anda dapat keterampilan membuka dan menutup, ya Anda sampaikan membuka dan menutup secara teori itu seperti apa. Kemudian yang kedua, membuat ya PPT lagi sesuai dengan materi yang diajarkan. Gitu kan ya. Misalkan mau keterampilan membuka, ya bisa aja PPT-nya bentuknya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari, kemudian tujuan pembelajarannya apa, kemudian materi ini terkait dengan kehidupan sehari-hari apa, bisa dalam bentuk gambar-gambar dan lain-lain. Gitu ya. Jadi ada dua, yaitu satu membuat PPT tentang teorinya, yang satu membuat PPT tentang yang diajarkannya ya, tentang yang diajarkannya. Tentunya kalau Anda pakai LKPD, yang buat LKPD-nya sesuai dengan yang diajarkannya ya. Diatur sesuai dengan Anda pikirkan sendiri, apa yang mau saya praktekkan pikirkan sendiri ya. Dengan rambu-rambu yang ada, saya mau ajar seperti apa, itu dipikirkan sendiri. Bisa dipahami belum? Ada pertanyaan? Ya, silahkan Nani. Ya Nani. Belum ada suaranya nih. Oh, Nani hilang nih, suaranya tidak keluar. Yang lain? Ini Nani lagi dah muncul. Silakan Nani ya, dicoba mic-nya. Belum keluar suaranya Nani. Mungkin ada kendala dengan mic-nya. Bisa dituliskan di kolom komentar ya, pertanyaan dari Nani ya. Oh, tapi Nani ini keluar ya. Yang lain silahkan. Sepertinya sih. Lirva ya. Berarti Bapak untuk pertemuan selesai Lebaran itu kita udah mulai ya untuk yang pertama. Iya, yang dalam satu pertemuan 2 orang ya, berarti untuk setelah Lebaran tuh membuka dan menutup sama menjelaskan ya, sesuai urutan itu ya. Tapi kan ini belum diundi, nanti kan Anda undi ya, yang 8 itu ya, sesuai dengan ini. Baik Bapak. Terus Bapak ini berarti nanti kita jelasin ke teman-teman itu seperti kita jelasin ke siswa berarti Pak. Kalau yang pertama kan menjelaskan teori dulu ya, itu sesama teman ya, paham? Misalkan apa sih yang dimaksud dengan membuka pelajaran, apa yang dimaksud menuntut pelajaran, apa ciri-cirinya, apa yang sebaiknya dilakukan, nah gitu kan ya, kan intinya itu ya, membuka itu apa maksudnya, kemudian rambu-rambunya apa yang sebaiknya dilakukan, nah gitu kan ya, itu teori kan, teori. Anda bikin PPT gitu ya, PPT bikin yang bagus, disertai gambar kalau membuka pelajaran itu apa gitu ya. Kalau menjelaskan tuh gambarnya kira-kira seperti apa, cari di dunia maya banyak bagaimana seorang guru menjelaskan, gitu kan ya. Kemudian setelah itu Anda ngajar misalkan Lirva tadi statistik kan,
Ya Anda ngajar tentang statistik tapi hanya sampai membuka dan menutup pelajaran. Bisa dipahami? Oh, iya Bapak. Anda ngajar ya. Yang pertama itu menjelaskan itu, terus setelah penjelasan selesai, kemudian dilanjutkan praktek mengajar, tapi praktek hanya keterampilan membuka saja, dilanjutkan menutup saja. Kemudian nanti kita diskusi sebentar, baru lanjutkan keterampilan berikutnya. Jadi sehari kita target 2 keterampilan, ya. Iya Bapak, paham. Tadi Nani, mana Nani? Nani kalau mic-nya enggak bunyi, ditulis di kolom komentar ya. Coba Nani, coba lagi mic-nya, bunyi enggak? Enggak ada suaranya, tulis di kolom komentar aja ya pertanyaanmu ya. Ada yang lain? Bapak yang undi aja ya, sambil tunggu pertanyaan Nani ya. Bapak mau undi, Anda tugasnya apa ya? Tadi Nani pertanyaannya materi dari keterampilan 1 hingga 8 itu berbeda. Ya, materinya beda-beda sesuai dengan yang sudah Anda sampaikan ya. Nani dapat apa Nani kemarin materinya? Oh dia tidak bisa bicara ya. Yesa ngajar apa Yesa? Barisan aritmatika Bapak. Nah, nanti berarti Yesa misalkan dapat keterampilan menjelaskan tentang barisan aritmetika. Kalau dia dapat keterampilan bertanya juga dikaitkan dengan barisan aritmetika. Gitu ya. Bapak mau undi ya, Bapak mau undi tolong Anda sebutkan nama ya karena Bapak sekarang enggak lihat siapa aja ini ya namanya ya. Tadi siapa? Lirva ya. Lirva. Kemudian Nani. Kemudian siapa? Ikhwan ya. Ikhwan. Siapa lagi ya? Bapak belak dapat tadi siapa? Miranda. Miranda. Iya Bapak. Hah? Siapa? Iya Miranda Bapak. Miranda. Siapa lagi nih? Anissa, ada Anissa. Anissa. Baru 5. Terus siapa lagi? Amira Vivi Bapak. Vivi. Amira. Vivi, Amira ya? Ya. Amira. Rosa. Siapa? Rosa. Oh. Rosa. Rosa. Ya. Rosa ada tak Rosa? Ada Bapak. Oh Rosa. Iya. Rosa. Yesa Bapak. Oh Yesa ya. Yesa. Berapa ini? Sudah 9 ya? Nah, Bapak mau undi. Bentar ya. Bapak tampilkan biar Anda ini. Kita akan tampilkan dulu yang diundi ya. Sudah ya, Anda lihat namanya ada semua di sini? Sudah, Bapak. Sudah 9 ya? Baik, kita undi ya untuk keterampilan membuka dan menutup ya.
Berarti ini yang maju pertama ya. Tuh, merah ternyata ya. Nani. Nani ya, dicatat ya, kamu muka dan nutup ya Nani ya. Oh, Nani tidak bisa bicara. Kemudian berikutnya ya, keterampilan menjelaskan. Menjelaskan Lirfa. Ya, dicatat ya Lirfa. Menjelaskan. Iya Bapak. Setelah menjelaskan apa ini? Bertanya, sekarang yang bertanya ya. Keterampilan bertanya. Bertanya Vivi. Ya, Vivi ya. Baik, Bapak. Bertanya. Kemudian keterampilan berikutnya mengadakan variasi, berarti 2 orang ya sekarang ya. 2 orang mengadakan variasi. Nanti diskusi yang 2 orang itu ya, dibagi. Ikhwan. Mengadakan variasi yang pertama Ikhwan. Kemudian yang kedua Anissa, Evan dan Anissa ya nanti ya, yang mengadakan variasi ya. Kemudian keterampilan berikutnya penguatan. Penguatan Roza. Roza ya. Baik, Bapak. Penguatan, kemudian berikutnya mengelola kelas. Ini mengelola kelas itu mengelola anak bermasalah ya. Amira. Kemudian membimbing kelompok ya, bimbing kelompok. Keterampilan bimbing kelompok ya. Miranda. Kemudian Yesa tentunya dapat yang mengajar kelompok kecil atau perseorangan ya. Sudah ya tugasnya ya. Jadi tugas tadi yang pertama adalah membuat itu, kemudian tugas yang kedua itu adalah membuat ringkasan. Membuat ringkasan dari semua keterampilan ya. Dalam 1 halaman ditulis tangan ya. Jadi keterampilan membuka dan menutup 1 halaman, tulis tangan. Keterampilan menjelaskan 1 halaman lagi ya, itu tugas untuk seluruh keterampilan ya. Ya tulis tangannya ini Nani tanya pakai buku biasa ya silahkan aja pakai apa aja, yang jelas nanti tugas yang dikumpulkan itu adalah dalam bentuk file ya. Anda pakai buku biasa boleh silahkan aja, yang penting nanti kan di scan atau di foto digabung dalam 1 file PDF, kemudian nanti di-upload di Braja gitu ya. Kemudian tugas apa namanya, tiap pertemuan Anda ngupload sebelum maju ya, ngupload ini di WA group aja, yang apa tadi, yang PPT di WA group ya, kalau yang ringkasan nanti di Braja. Anissa tanya apa nih Anissa? Bapak izin bertanya untuk presentasi keterampilan yang kita ikutin sama materi yang kita ambil. Apa ini Anissa?
Bapak izin bertanya untuk presentasi keterampilan yang kita ikutin sama. Apa maksudnya Anissa? Mana Anissa? Anissa? Anissa bisa bersuara enggak? Bapak lagi di jalan. Oh, kamu lagi di jalan enggak kuliah namanya itu. Izin Bapak, begini mungkin Ya, maksudnya. Kan kita berdua di keterampilan yang sama, yaitu mengadakan variasi ya sama Anissa. Terus nanti kan materi kita sama Anissa beda. Jadi gimana kita anunya Bapak? Apakah kita samain gitu materi saya atau dia atau gimana Bapak? Ya Anda diskusi sama Anissa ya, dibagi-bagi aja ya. Ya. Berarti pakai satu materi aja atau kita... Oh, materinya dua, materi masing-masing ya. Materi masing-masing, tetapi keterampilan variasinya berbeda. Misalkan kamu pakai game, Anissa pakai alat peraga atau apa gitu ya. Ya, atau pakai software, macam-macam ya. Bisa dipahami? Baik Bapak, bisa. Ya. Tapi untuk di ringkesnya tetap satu halaman ya. Keterampilan yang Evan sama Anissa itu dalam satu halaman. Jadi tugasnya hanya 8 halaman ya, yang meringkas ya. Meringkas tetap 8 halaman. Ada lagi? Silahkan. Jadi Evan sama Anissa materi sendiri-sendiri ya, materi sendiri-sendiri. Cuman teorinya sama ya, teorinya boleh dibagi ya. Teorinya saya mau menjelaskan kalau pakai software. Oh, saya mau menjelaskan kalau pakai model boleh ya, gitu ya. Bisa dipahami, Evan? Bisa Bapak. Apakah satu halaman langsung? Enggak. Satu halaman untuk satu keterampilan, sehingga total nanti ada 8 halaman ya. Ya, paham ya? Jadi satu halaman itu untuk satu keterampilan. Sehingga nanti kalau ini kalau 8 keterampilan berarti ada 8 halaman ya. Ada lagi silahkan. Baik, kalau tidak ada nanti kita ketemu lagi tanggal 30 ya, 30 Maret ya. Tanggal 30 Maret sudah praktek ya, seperti biasa di ruang tertinggi ya, GKB 404 ya, praktek. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya. Silahkan Anda searching itu ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing, kemudian merancang apa yang disampaikan sesuai dengan materinya masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama ya.